Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah Zoom kita pada pagi hari ini. Mari persiapkan hati kita, kita mau bersatu hati dalam doa. Saya mengundang Bapak Ibu baik yang di rumah maupun yang tepat ini untuk berdiri. Kita akan membuka ibadah kita, mari satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, dengan penuh ucapan syukur kami datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Kami sungguh bersyukur atas anugerah waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk dapat beribadah meskipun melalui media Zoom. Walaupun waktunya singkat dan terbatas, tapi kami percaya di dalam waktu inilah Engkau menyatakan anugerah-Mu kepada kami. Di dalam kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur sebab Tuhan baik. Sebelum kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, dan kuduskanlah hati kami agar kami layak di hadapan-Mu. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan, baik itu worship leader, singer, pemain musik, tim multimedia dan sound system. Terlebih untuk hamba-Mu Evangelis Bambang Irwanto yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dan urapi kami semua Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan dan kerjakan boleh menjadi berkat bagi sesama, terutama bagi kemuliaan nama-Mu saja. Berkati juga sarana dan prasarana yang kami pakai agar semuanya dapat berfungsi dengan baik. Terlebih untuk jaringan internet Tuhan, biarlah semuanya dapat berjalan tanpa ada kendala suatu apapun. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini sepenuhnya dalam pimpinan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Apabila ada kekuatan jahat datang menyerang dalam bentuk apapun juga, kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus saja yang ada bersama-sama dengan kami, menjamah dan melawat kami satu lepas satu, sehingga kami mengalami mujizat Tuhan. Yang sakit menerima kesembuhan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang dalam masalah dan pergumulan Tuhan berikan jawaban. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Semuanya kami serahkan hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Luar biasa, kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita mau semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Haleluya. Kita mau katakan Kau Tuhan yang benar. Mari bertepuk tangan bersama. Menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau
Tuhan, beri sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali menyembah Tuhan. Kita mau kembali masuk ke dalam hadirat-Nya. Terima kasih Bapa. Kau dahsyat. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan
Mari saudara, pakai waktu yang singkat ini untuk memuji Tuhan. Fokuskan pikiranmu. Mari berterima kasih sama Tuhan. Bawa syukurmu di hadapan Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Bawa hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau dahsyat. Engkau besar. Yang ditinggikan. Haleluya. 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 Oh, terima kasih Bapa, kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami mau mengiring-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami mau pergunakan hidup kami Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Kau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kami mau teguh Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah dan bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, sejenak kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa hari ini kembali Tuhan izinkan kami untuk boleh beribadah. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan kini kami akan mengambil bagian juga untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kuduskan, layakkan hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang mendengar dan hamba yang menyampaikan boleh sama-sama diberkati, dan kami boleh belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan pada hari ini mengambil sebuah tema menghargai waktu. Firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai ayat ke-15. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Berbicara mengenai menghargai waktu, tentu kita tidak asing dengan sebuah prinsip
time is money, atau waktu adalah uang. Prinsip ini bukan berlaku bagi orang-orang yang menjual jam, berprofesi sebagai penjual jam, tetapi prinsip ini dipakai oleh orang-orang yang ingin mempergunakan waktu seefisien mungkin, seefektif mungkin, sehingga tidak membuang-buang waktu, dan waktu yang ada itu terpakai untuk menghasilkan sesuatu. Tetapi tidak semua orang memakai prinsip ini, karena ada orang-orang yang berpegang pada prinsip biar lambat asal selamat, atau alon-alon asal kelakon. Mereka tidak bisa diburu-buru, mereka tidak bisa dengan tergesa-gesa mengerjakan pekerjaan mereka, tetapi pada akhirnya pekerjaan itu selesai dan pekerjaan itu terbukti berhasil. Apakah dua-duanya benar atau dua-duanya salah? Bisa jadi dua-duanya benar, bisa jadi juga dua-duanya salah. Tergantung pada situasi, kondisi, dan keadaan di mana kita melakukan prinsip itu. Katakanlah ada orang yang berprofesi sebagai pembuat jam yang membutuhkan ketelitian luar biasa. Mereka pasti tidak bisa diburu-buru. Mereka pasti tidak bisa tergesa-gesa mengerjakan pekerjaan mereka. Dibutuhkan ketelitian, dibutuhkan kehati-hatian, sehingga pekerjaan itu selesai tepat pada waktunya dengan sempurna. Tetapi ada juga orang yang harus mengerjakan pekerjaan itu dengan cepat. Maka prinsip waktu adalah uang itu juga berlaku buat mereka. Pertanyaannya adalah, sebagai orang percaya, prinsip mana yang kita pegang? Apakah kita mau ikut waktu adalah uang, atau kita mau biar lambat asal selamat? Dari tema pada pagi hari ini tentang menghargai waktu, firman Tuhan mengajak kita bersama-sama untuk bisa menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan. Bagaimana caranya agar kita bisa menghargai waktu? Ada 3 hal yang bisa menjadi sebuah pengingat bagi kita agar kita bisa menghargai waktu. Yang pertama adalah waktu ada batasnya. Di dalam ayat yang pertama dari Pengkhotbah 3 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi segala sesuatu ada batas waktunya. Bahkan waktu juga dibatasi oleh waktu. Mungkin kita melihat ada restoran atau ada tempat-tempat yang buka 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Dan kita berkata, mereka tidak ada batasnya. Tidak ada batas waktu buat mereka. Tetapi kita tahu bahwa karyawan mereka, pegawai mereka itu dibatasi dengan waktu. Tidak mungkin pegawai itu terus bekerja 24 jam atau 7 hari seminggu. Mereka punya jam-jam kerja. Dan selesai jam kerja mereka, mereka akan pulang. Semua kita diberikan waktu yang sama oleh Tuhan. 24 jam. Tuhan tidak memberikan waktu yang lebih karena dia kaya, karena dia pandai, karena dia pejabat, karena dia pendeta, karena dia gembala, karena dia presiden. Tidak. Waktunya sama, 24 jam. Hanya persoalannya adalah bagaimana kita mengelola waktu yang sudah Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya seringkali mengingatkan anak-anak saya ketika mereka mendapatkan tugas dari sekolah, mendapatkan PR dari sekolah,
saya selalu mengingatkan mereka untuk mulai mengerjakan PR itu sejak mereka diberi tugas. Kalau mereka sudah asik dengan gadget mereka, kalau mereka sudah asik dengan permainan mereka, saya mengingatkan lagi mereka, sudah belum PR-nya? Sudah dikerjakan apa belum PR-nya? Sebab kalau tidak diingatkan, mereka akan keasikan main gadget, dan waktu itu berlalu dengan cepat, sehingga besok PR-nya harus dikumpulkan. Apalagi saat ini kita tahu bahwa sekolah sudah harus online. Anak yang tadinya mungkin main gadget hanya ketika pulang sekolah, sekarang dari pagi mereka sudah menyiapkan gadget mereka untuk mereka mengikuti sekolah online. Selesai sekolah online, apakah gadgetnya berhenti? Tidak. Karena gadget itu sudah menjadi kebutuhan mereka. Jadi mereka akan terus main gadget. Mungkin berhenti pada saat makan. Bahkan mungkin ada yang, mungkin anak kecil, sambil makan, sambil main gadget. Orang tuanya yang nyuapin, mungkin begitu. Tetapi perlu kita mendidik, mengajar anak-anak kita agar mereka tahu mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. PR harus mulai dikerjakan. Tidak harus hari itu selesai, tetapi mereka sudah mulai bisa mengerjakannya pelan-pelan. Sehingga hari tidak berlalu dengan cepat lalu kemudian mereka tidak selesai PR-nya. Tetapi PR itu sudah selesai tepat pada waktunya. Demikian juga kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang percaya, Tuhan juga mengingatkan bagi kita. Di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Tuhan tidak berkata besok, Tuhan tidak berkata minggu depan, tahun depan. Tuhan berkata hari ini. Kalau Tuhan mengingatkan kita, kalau firman Tuhan menegur kita, kalau ada hamba Tuhan yang menegur kita, ada teman yang menegur, ada orang tua yang menegur, jangan menunda-nunda waktu untuk kemudian kita menyadari dan bertobat. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi menit ke depan. Kita tidak pernah tahu ketika mungkin kita keluar dari rumah yang akan terjadi di luar rumah apa. Tetapi satu hal Tuhan mengingatkan, hari ini kalau kita mendengar teguran Tuhan, kalau kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati kita. Jangan kita berkata, Tuhan masih lama, Tuhan masih nanti datangnya. Mungkin betul Tuhan masih nanti datangnya. Tapi bisa jadi kita yang datang duluan kepada Tuhan. Kita nggak tahu sampai batas umur kita kapan. Jadi mari, mumpung waktunya masih ada, kesempatannya masih ada, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua yang bisa membuat kita mengingat untuk menghargai waktu adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 bagian A dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu, ayat ini menjadi ayat favorit yang dicantumkan pada undangan pernikahan. Saya tidak tahu apakah hari ini ayat ini masih menjadi favorit untuk dicantumkan pada undangan pernikahan, ataukah sudah diganti dengan nomor rekening, atau sudah diganti dengan QR gitu ya. Jadi bukan ayat lagi tetapi nomor rekening. Bapak Ibu, ayat ini sangat nikmat, sangat indah, sangat enak ketika kita sedang menghadapi sesuatu yang menyenangkan, menerima sesuatu yang menyenangkan.
Dan seringkali ayat ini seakan-akan tidak cocok kalau kita sedang menghadapi persoalan. Kalau mungkin kita sedang sakit, kita sedang menghadapi persoalan, kita sedang bergumul dengan pergumulan yang berat, kita bisa berkata ayat ini gak cocok. Masa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Kesakitan, pergumulan, persoalan, itu kayaknya indah pada waktunya? Tidak. Ayat ini berlaku dalam keadaan apapun. Ketika kita sedang bergumul, mungkin ketika kita sedang sakit, mungkin ketika kita sedang menghadapi persoalan, saya mau katakan bahwa ayat ini pun juga tepat buat kita. Masa-masa pandemi yang saat ini sedang kita hadapi, saya sedikit berimajinasi. Kalau saja seandainya pandemi ini terjadi 15 atau 20 tahun yang lalu, teknologi tidak secanggih sekarang. Sekarang kita masih bisa beribadah online, ada Zoom, internet juga lancar. Bagaimana seandainya ini terjadi 15-20 tahun yang lalu? Internetnya nggak seperti sekarang. Dulu kita telepon aja mesti ke wartel. Dulu tidak bisa video call. Pasti tidak bisa ibadah online seperti ini. Atau kalau seandainya ini 15-20 tahun yang lalu terjadinya, belum ketemu termogan. Kalau sekarang masuk mall, masuk gereja, tinggal pakai termogan, ketahuan suhunya berapa. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ini terjadi dulu, adanya hanya termometer yang batang, yang mesti diselipkan di ketiak atau masuk ke mulut untuk mengukur suhu tubuh. Kita bisa antri panjang, kita mempersiapkan ketiak kita untuk diukur satu-satu. Atau mungkin kita mesti menunggu, waduh termometernya udah masuk ke mulut orang, kita mesti terima termometer yang bekas dari mulut orang. Pasti tidak akan menyenangkan gitu loh. Jadi saya berpikir bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, itu pun juga indah pada waktunya. Kita tidak bisa memilih ayat ini hanya cocok buat keadaan baik, tetapi kita harus berkata bahwa ayat ini pun cocok, bagus, baik buat kita yang sedang menghadapi persoalan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan ingin kita tetap bisa mengucap syukur di dalam keadaan apapun juga. Bahkan untuk keadaan yang tidak baik. Bahkan Ayub pernah menegur istrinya. Di dalam Ayub 2 ayat yang ke-10, Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, sedangkan yang buruk tidak? Ayub ingin menyadarkan kita semua bahwa Tuhan juga bisa jadi memberikan suatu ujian buat kita, dan kita harus bisa menerimanya. Kita tidak bisa berkata, aku tidak mau ujian. Kita tidak bisa berkata, aku tidak mau persoalan, aku tidak mau sakit. Betul, kita tidak mau sakit. Tetapi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi pada kita, Tuhan mau kita tetap mengucap syukur. Tuhan mau di dalam ucapan syukur itu, kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus tetap menanti-nantikan Tuhan, menunggu waktunya Tuhan? Ada 4 hal yang menjadi dasar kekuatan kita untuk kita bisa menunggu, berharap waktunya Tuhan. Yang pertama, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5c dikatakan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, kalau kita katakanlah lari dari Tuhan, mencoba untuk mencari pertolongan dari tempat lain, dari orang lain, di luar Tuhan, Tuhan katakan kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Jadi kalau Tuhan izinkan kita menghadapi sebuah persoalan, menghadapi sebuah ujian, Tuhan mau kita tetap ada di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam proses kita menunggu waktunya Tuhan, dalam proses kita menanti pertolongan Tuhan, Tuhan katakan kita tidak akan pernah menjadi lelah. Kita tidak akan pernah menjadi lesu, bahkan kita mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa kok bisa seperti itu? Ya, karena Tuhan yang memberi kekuatan. Mungkin kita berkata kayaknya gak kuat, gak sanggup. Tetapi percaya ketika kita tetap ada di dalam Tuhan, maka kekuatan Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Lalu yang ketiga dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ketika kita tetap berharap kepada Tuhan, ketika kita tetap menanti-nantikan Tuhan, ketika kita tetap menunggu waktunya Tuhan yang terbaik, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita bukan orang-orang yang sia-sia menantikan pertolongan Tuhan. Enggak. Sebab firman Tuhan berkata, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Yang keempat adalah dalam Mazmur 33 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi suatu persoalan, suatu ujian, Tuhan tidak tutup mata Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak tinggal diam dan berkata tanggung sendiri, enggak. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Jadi percayalah, waktunya Tuhan pasti itu yang terbaik. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah mencoba untuk mencari-cari penyelesaian sendiri. Tetapi izinkanlah Tuhan menolong kita dan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya Tuhan. Lalu poin yang ketiga, untuk kita bisa mengingat dan menghargai waktu. Yang ketiga adalah waktu adalah pemberian Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 dari Pengkhotbah 3 dikatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kalau saat ini kita masih bisa bekerja, kita masih bisa membuka usaha, anak-anak kita masih bisa bersekolah, kita masih bisa berkumpul di gereja, Bapak Ibu sekalian bisa berkumpul di rumah dengan keluarga, dengan teman, bahkan mungkin masih bisa jalan-jalan, masih bisa makan bareng. Yang perlu kita ingat adalah karena Tuhan sudah memberikan waktu bagi kita. Dan masih memberikan waktu buat kita. Pergunakan waktu yang ada dengan baik Bapak Ibu sekalian. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-16 sampai 17 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan buang-buang waktu. Karena ada orang yang kadang-kadang begini, malas pulang, masih macet. Jadi dia bisa selesai kerja, pulangnya nanti. Mungkin selesai kerja jam 5,
Dia pikir macet, pulangnya jam 9 malam. Padahal belum tentu kalau jam 9 itu jalanannya lancar. Bisa jadi ketemu macet-macet juga. Kenapa enggak? Jam 5 ya udah pulang. Macet-macetan toh macetnya sama. Tapi sampai rumah lebih cepat. Jangan juga kita asik dengan hal-hal yang bukan tidak berguna, tetapi hal-hal yang lebih mungkin membuang-buang waktu yang kita senangi, tetapi pekerjaan yang lain terbengkalai. Misal, mungkin yang nonton sinetron asik dengan sinetronnya, sehingga lupa, waktunya masak. Anak-anak belum disiapin makanan, anak-anak belum makan, tetapi mungkin ibunya sudah asik dengan sinetron. Sinetron apa yang sedang booming? Anak Langit? Atau sinetron-sinetron yang lain? Atau mungkin dengan drama-drama Korea yang saat ini hits. Asik, berseri-seri ditonton. Sehingga lupa mengerjakan tugas mereka. Anak-anak asik dengan gadget mereka. Lupa bahwa ada waktunya mereka belajar. Waktu yang Tuhan berikan terbuang dengan sia-sia. Di GBI Viva Bogor, kita punya program Gema. Kadang-kadang bisa jadi membaca Alkitabnya di skip, dilewati. Karena mungkin ada WA yang lain yang lebih penting. Atau ngobrol di grup dengan teman-teman lebih asik daripada baca firman. Sehingga waktu itu berlalu begitu cepat dan kita hari itu tidak jadi atau tidak sempat untuk membaca Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberikan waktu buat kita. Dan biarlah pemberian Tuhan ini, waktu ini, tidak kita pergunakan dengan sembarangan. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, agar kita bisa menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan. Agar kita bisa mempergunakan waktu dengan baik. Agar kita bisa mengelola waktu dengan baik. Dan sebagai ayat penutup, 1 Petrus 4 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata seperti ini. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sudah Tuhan berikan, sisa waktu yang sudah Tuhan berikan, yang masih ada buat kita, biarlah kita pergunakan menurut kehendak Allah, bukan menurut keinginan kita manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh sama-sama diingatkan untuk bisa menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami diingatkan bahwa waktu itu ada batasnya. Bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan waktu adalah pemberian Tuhan. Biarlah setiap kami bisa mengelola dan mempergunakan waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Bukan menurut kehendak kami. Dan waktu yang ada bisa kami pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menegur kami. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami. Terima kasih karena firman Tuhan hari ini mendorong kami untuk bisa mengelola waktu dengan baik. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Jemaat yang ada di sini akan memberikan secara langsung, dan untuk jemaat yang ada berada di rumah dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera pada layar. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa persembahan kita.
kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh Tuhan untuk beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh mempergunakan waktu kami dengan sebaik mungkin. Kami boleh Tuhan mengingat bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Bapa, Engkau berkati Tuhan persembahan ini. Biar persembahan ini boleh dapat memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Boleh menjangkau Tuhan jiwa-jiwa Tuhan. Dan Bapa, Engkau yang berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Kami memberi dengan sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Di saat ku lihat jalan hidupku, Kau ada besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita Kau ada besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kepada Bapak Gembala. Saya undang jemaat Tuhan untuk kembali bangkit berdiri. Baik. Terima kasih untuk hambanya yang menjadi saluran berkat. Ya betul, waktu betul-betul kita harus perhatikan dengan baik. Sebab segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Tapi tergantung Anda dan saya, bagaimana kita meresponi waktu yang Tuhan titipkan dan percayakan dalam perjalanan kehidupan seorang saya. Kalau kita bertanggung jawab dalam waktu yang Tuhan titipkan dan percayakan, saya percaya tidak ada perkara mustahil akan menjadi bagian kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, pegang dengan teguh, yaitu waktu yang Tuhan titipkan dan percayakan. Dan saat ini dalam konteks pandemi COVID-19, kita juga pegang dengan teguh waktu yang Tuhan titipkan percayakan. Dalam keadaan pandemi, tetap jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, dan physical distancing. Itu menjadi bagian warna perjalanan kehidupan seorang saya. Dan juga iman Anda dan saya terus pertumbuhkan dengan luar biasa. Seperti ibadah-ibadah online Zoom yang kita lakukan saat ini. Setiap minggu jam 7. Tidak ada yang berdaya secara kebetulan. Waktu yang Engkau berikan, lakukan, kerjakan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, semua diperhatikan. Dan Tuhan akan balaskan dengan karunia luar biasa ajaib. Yakini, imani, percaya. Dan juga tentu bukan hanya sekedar iman, tapi imam Anda juga dengan makan yang baik, dengan tetap penuh dengan sukacita, tetap bersyukur dengan kondisi apapun juga. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, kalau firman Tuhan telah ditaburkan, dia tidak pernah pergi dengan sia-sia. Biarlah Tuhan terjemahkan, materaikan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah seluruh rekan sekerja Tuhan, jemaat yang Engkau kasih dan berkati Victorious Family Ministry Bogor Bapa. Bahkan mungkin mereka yang saat ini ada di luar Bogor Bapa, mungkin di Indonesia, di Eropa, di Amerika sekalipun Bapa, tidak ada perkara mustahil. Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahkan dimanapun Tuhan melalui online Zoom ini, mereka bisa menerima Tuhan. Di mana internet mereka Tuhan saat ini yang terkoneksi dengan ibadah pagi hari ini. Engkau berkati dengan karunia luar biasa ajaib Bapa. Dan secara khusus Bapa, hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat, berkati kehidupannya, kesehatannya,
perjalanan kehidupannya, masa depannya, dan pengurapan hadirat Tuhan terus nyata dalam perjalanan kehidupan hamba-Mu. Dan seluruh rekan sekerja Tuhan, Jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor Bapak, dalam kepimpinan saudara kekasih kami, hamba-Mu Tuhan, Ibu Lydia bersama Pastor Hadi sebagai pembina Tuhan. Engkau Tuhan ikat kami semua dengan tali kasih-Mu, tarik dengan tali kesetiaan-Mu Bapak, sehingga waktu yang Kau titipkan kami tidak lakukan dengan sia-sia, tapi kami pertanggungjawabkan dengan baik di dalam pelayanan kami, di dalam dedikasi loyalitas kami bagi kemuliaan nama Tuhan melalui wadah GBI Victorious Family Ministry. Kami punya kerinduan waktu yang ada di mana kami bertemu dengan rekan-rekan, dengan teman-teman, dengan siapapun yang Tuhan titipkan. Dengan penuh hikmat Tuhan akan berikan untuk menginformasikan ada waktu saat ini pada hari Minggu khususnya jam 7. Kita akan diberkati dengan heran luar biasa ajaib melalui ibadah-ibadah online. Dan biarlah waktu yang Tuhan titipkan dalam kehidupan anak-anak kekasih Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Waktu yang Tuhan titipkan, muliakan, tinggikan, agungkan, besarkan Kristus melalui hidup Anda dan saya. Mempunyai integritas yang luar biasa. Kita dapat berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sebab di luar itu datangnya dari si jahat. Dan orang akan melihat anak-anak Tuhan Jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor benar-benar luar biasa. Mereka tidak ada keraguan karena mereka melihat ada kesaksian yang luar biasa melalui kehidupan kekasih Tuhan di dalam suatu kebersamaan, di dalam suatu kesehatian, melayani pekerjaan Tuhan. Engkau yang berperkara dengan heran luar biasa ajaib. Engkau berkati Tuhan, kekasih-kasih anak Tuhan. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit, apapun juga Tuhan. Bahkan Engkau juga akan memakai kami dengan heran luar biasa ajaib. Tidak henti-hentinya, waktumu sudah begitu amat singkat. Kami tidak mau waktu itu berlalu dengan sia-sia. Tapi kami mau optimalkan semaksimal mungkin untuk dipersembahkan untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Waktu yang Tuhan berikan, kami juga menjadi saksi dalam keluarga kami, keluarga besar kami, komunitas di mana Tuhan titipkan kami berada. Dimanapun Tuhan, kami percaya melalui hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak jiwa melalui kesaksian kehidupan perilaku anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Oh Tuhan, bukakan pintu-pintu tingkap di surga, curahkan, limpahkan, tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan daripada-Mu, sehingga anak-anak Tuhan benar-benar berjalan dalam pertolongan kasih anugerah berkat Tuhan, karena mereka hanya mengandalkan, berharap, dan bersandar dan percaya pada-Mu. Dan bagi-Mu tidak ada perkara mustahil. Engkau berikan kesempatan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami benar-benar menjadi berkat Tuhan bagi jiwa-jiwa Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang ada di persimpangan jalan, yang sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal. Berikan kuasa, berikan otoritas, berikan mandat, berikan hikmat marifat surgawi, sehingga melalui setiap kesaksian anak-anak Tuhan dapat menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang Bapa. Itulah kerinduan dambaan-Mu Tuhan, dan genapkan melalui GBI Victorious Family Ministry Bogor khususnya Bapa, benar-benar Tuhan dapat memberkati pekerjaan Tuhan dengan membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Tangan-tangannya telah menjadi saluran berkat. Setiap persembahan yang mereka berikan dengan penuh sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Engkau balaskan dengan heran luar biasa aja. Oh Tuhan, kesehatan kami, rumah tangga kami, anak cucu kami, masa depan kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kesaksian kehidupan perilaku kami diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pada akhirnya kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kembalilah dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan. Dari saat ini, sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan, di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.